Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang teknik routing ya. Teknik routing sebenarnya ada dua jenis, yaitu static routing dan dynamic routing. Nah, static routing itu adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komuter. Nah, sedangkan yang kedua ada dynamic routing. Dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Namun yang akan kita bahas di sini adalah yang static routing, karena static routing lebih sedikit ribet dari dynamic routing. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita buka Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Oke, yang kita perlukan di sini adalah sebuah router. Kita pakai generic, routing generic. Oke, selanjutnya switch, dan PC ya. Untuk setiap jaringan kita buat ada 2 PC. Oke, sekarang kita akan hubungkan switch dengan PC. Untuk lebih cepat kita buat otomatis. Oke, untuk menghubungkan router kita menggunakan kabel yang ini ya. Kita klik, kita pilih serial 2/0. Di sini kita pilih serial 2/0. Sambungkan serial 3/0, sambungkan dengan serial 3/0. Oke, kira-kira begini topologi jaringan yang akan kita lakukan. Oke, untuk pertama kita harus tahu terlebih dahulu IP yang akan kita masukkan nantinya pada router-router ini. Oke, untuk lebih mengingatnya kita buat sebuah jaringan di sini 192.168. Nah, ini adalah IP untuk jaringan yang ini,
untuk jaringan yang pertama ya. Oke, ini adalah IP-nya. Selanjutnya ini untuk port serial, kita juga harus memberi IP yang berguna untuk nantinya untuk routing. Oke, 172 T10 T10 T100. 100. Oke. Ini untuk IP untuk serial 2/0 ini ya. Oke, selanjutnya yang di sini 172 T10 10 T200. Oke. Ini untuk jaringan yang kedua untuk serial 2/0. Untuk jaringan yang kedua ini IP-nya kita masukkan 192.168.100.100. Oke. Ini adalah IP untuk jaringan yang kedua. Nah, masuk ya bentar. Untuk IP yang ini kita masukkan IP-nya 172.1.1.100. Oke. Ini untuk IP yang serial 3/0. Nah, ini kita masukkan IP-nya 172.1.1.200. Oke. Untuk jaringan ketiga ini kita masukkan IP-nya 152.1.100. Oke. Selesai. Kita langsung input IP-nya. Kita masuk ke router yang pertama. Nah, sini kita akan menggunakan metode CLI ya, Command Line Interface. Kita akan coding di sini. Ini kita no, enter lagi. Nah, untuk yang pertama kita enablekan dulu. ENA juga bisa, enter. Terus configuration, bisa config atau const juga bisa, enter. Tuliskan interface, kita singkat in F0/0, enter. Interface F0/0 ini maksudnya adalah kita menginput IP pada jaringan yang pertama ini. Ini adalah IP yang akan kita masukkan. Oke, IP add 192.168.0.1. Jangan lupa kita masukkan juga subnet masknya, yaitu 255 karena ini adalah IP kelas C ya. Kita enter. Klik no shut atau no shutdown juga bisa. Selanjutnya enter exit atau X. Oke, kita enter lagi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP untuk yang serial S2/0 tadi, yang ini. Oke, kita tulis interface S2/0, enter. IP add 172.10.10.100. Jangan lupa kita masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.0. Enter. No shut. Oke, exit, enter.
Nah, sekarang kita akan memasukkan IP route. IP route di sini maksudnya adalah IP pada setiap jaringan kedua dan jaringan yang ketiga. Oke, kita masukkan IP route-nya. IP route 192.168.100.0. Nah, di sini 100.100. Di sini untuk IP route ya, untuk jadi yang ke belakang kita harus buat 0. Oke. Masukkan subnet masknya yaitu 255.255.55.0. Nah, selanjutnya kita masukkan IP untuk yang ini, serial 2/0. Oke, kita masukkan 172.10.10.200. Oke, kita enter. Nah, untuk IP route yang kedua ini untuk memasukkan IP yang ini ya, yang ketiga. Kita tinggal merubah IP-nya 152.168.1. Ingat yang terakhir ini harus 0 ya, ini. Oke, untuk IP ini sama, exit. Oke, untuk konfigurasi router yang pertama telah selesai. Kita lanjutkan dengan konfigurasi yang kedua. Oke, kita klik masuk ke CLI, no, enable configuration. Oke, langkah-langkahnya sama seperti router yang pertama tadi ya. Kita masukkan IP untuk jaringan yang ini, interface F0/0, enter. IP add nya kita masukkan IP yang ini ya, 192.168.100.100. Subnet masknya jangan lupa di 0. Enter. No shut, enter. Exit. Oke, sekarang kita masukkan interface untuk serialnya ya, untuk serial S/0 dan S2/0 dan S3/0. Kita masukkan interface S2/0, enter. IP add. Oke, IP add maksudnya di sini adalah untuk S2/0 yang ini ya, ini yang kita masukkan di sini tadi. Kita masukkan 172.10.10.200. Subnet masknya sama yaitu 255.255.255.0. Enter. Klik no shut and exit. Oke. Nah, di sini ada dua jalur ya, S2/0 dan S3/0. S3/0 juga kita harus input. Oke, kita masukkan interface S3/0, IP add 172.1.1.100. Oke, subnet masknya kita input juga, enter. No shut, exit. Oke, sekarang kita masukkan IP route untuk jaringan yang pertama dan jaringan yang ketiga ya.
kita masukkan IP root 192.168.0.0. Submit passnya kita masukkan. Oke, sekarang IP yang kita input untuk jaringan yang ini ya, ini kita masukkan 172.10.10.100. Oke, kita enter. IP root untuk jaringan ketiga kita masukkan, kita rubah sini IP nya 152.168.1. Oke, ini IP nya berbeda ya, karena berbeda jalur. Nah, untuk yang ketiga ini kita masukkan IP yang ini. Nah, oke, kita masukkan 1.1.200. Oke, kita enter, kita exit. Oke, untuk jaringan ketiga yang kedua ini telah selesai kita konfigurasi. Selanjutnya kita konfigurasi jaringan yang ketiga ini ya. Oke, kita masuk ke CLI nya, no, enter, klik enable configuration, kita klik. Oke, kita masukkan IP untuk jaringan yang ketiga ini, interface f0/0. Oke, IP add 152.168.1.100. Oke, submit passnya kita masukkan, no shut. Oke, exit. Sekarang kita masukkan untuk IP serial yang ini ya, S3/0. Kita masukkan interface S3/0, enter. Oke, IP add kita masukkan 172.1.1.200. Subnet masknya juga kita masukkan, enter, klik, shut, exit. Oke, sekarang kita masukkan untuk IP rootnya. Oke, enter, IP root 192.168.0.0. Ini untuk jaringan yang pertama ini ya. Oke, selesai. Sekarang kita masukkan IP untuk yang ini agar dia bisa terhubung dengan jaringan yang pertama dan jaringan yang kedua. Kita masukkan 172.1.1.100. Oke, kita enter. Nah, untuk jaringan kedua kita input 192.168.100. Oke, untuk IP yang ini sama karena sama jalurnya. Oke, sekarang kita exit. Selesai. Untuk
konfigurasi router ketiga-tiganya sudah selesai. Sekarang langkah selanjutnya kita akan menginput IP pada PC klien ya. Oke, kita input sekarang di sini PC yang pertama, klik desktop, IP configuration. Oke, nah kita input IP nya 192.168.0. Nah, karena di sini sudah menggunakan 0.1, maka ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita masukkan saja di sini 0.2 netmasknya. Nah, default gateway ini jangan lupa untuk dimasukkan. Ini default gateway ya, 192.168.0.1. Oke. Nah, ini untuk PC klien yang kedua kita masukkan IP nya 192.168.100.1. default gateway nya ini jangan lupa 192.168.100.100. Oke. Yang jaringan yang ketiga kita masukkan IP configuration nya 152.168.1.2. Nah, default gateway nya jangan lupa 152.168.1.100. Oke. Nah, untuk konfigurasi router dan PC klien sudah selesai. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba kirim email. Apakah jaringan-jaringan ini terhubung antara satu sama lain. Oke, sekarang kita akan coba dengan mengirimkan pesannya dari jaringan yang pertama menuju jaringan yang kedua. Apakah berhasil? Nah, untuk testing pertama itu biasanya fail atau gagal ya. Kita coba lagi apakah masih gagal. Ya. Bisa dilihat di sini successful. Itu artinya antara jaringan yang pertama dengan jaringan yang kedua sudah berhasil kita konfigurasi dengan benar. Dan sekarang kedua jaringan ini bisa terhubung. Oke, kita coba lagi dari jaringan kedua menuju jaringan yang pertama. Apakah masih bisa? Ya, sama, successful. Nah, sekarang kita coba jaringan yang ketiga, apakah bisa kita hubungkan dengan jaringan yang pertama. Sebentar, kita lihat ya, successful juga ya. Artinya mereka bisa terhubung. Sekarang jaringan yang tiga ke jaringan yang kedua, apakah bisa? Ya, successful. Oke, untuk lebih meyakinkan kita akan coba menggunakan metode command prompt. Oke, kita akan coba ping jaringan yang kedua ini. Oke, ping 192.168.100.1. Ya, berhasil ya. Bisa dilihat di sini. Oke, sekarang kita akan ping untuk jaringan ketiga, apakah bisa? Ping 152.168.1.2. Ya, ternyata berhasil juga. Oke, saya rasa cukup sampai di sini tutorial ini.
Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan referensi untuk membuat routing statik ya. Saya rasa sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.